Beyond Time, episode 81. Suara lelaki tua itu dingin, dan mengandung sesuatu yang serius dan menyedihkan di dalamnya. Ia memancarkan aura jahat yang, dikombinasikan dengan ekspresi wajahnya yang serius, membuatnya tampak ganas dan jahat. Su Qing dapat merasakan bahwa pria ini juga memiliki basis kultivasi Naschen Soul. Namun, auranya lebih kuat daripada Ailing Ghost. Su Qing mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan pria itu. Bagus sekali, kata lelaki tua itu sambil terkekeh dingin. Ailing Ghost memiliki semacam hubungan simbiosis dengan racun yang diberikan Holytides kepadanya. Karena itu, sangat mudah baginya untuk menggunakan racun. Namun, pemahamannya tentang ilmu racun sangat minim. Kelompok pendekar pedang ini sama sekali tidak buruk. Kau Su Qing, kan? Maju ke depan. Sebagai hadiah karena meracuni Ailing Ghost, aku akan memintamu membantuku dalam ceramahku tentang spesies non-manusia. Su Qing melangkah mendekat dan berdiri dengan muram di samping lelaki tua itu. Pada saat itu, lelaki tua itu memandang para pendekar pedang lainnya di ruang belajar. Kalian bisa memanggilku tangan hantu. Hari ini aku akan mengajari kalian tentang beberapa karakteristik utama dari spesies non-manusia yang paling umum. Juga, kelemahan fatal mereka. Qing Qiyu secara naluriah melirik Su Qing. Karena berada begitu dekat dengan Ghost Hand, Su Qing dapat merasakan bau darah yang kuat darinya. Dia juga memperhatikan bahwa Kong Xianglong tampaknya lebih menghormati Ghost Hand daripada Ailing Ghost. Saat ia merenungkan hal itu, Kong Xianglong memproyeksikan sebuah pesan kepadanya. Sipir penjara. Mata Su Qing menyipit fokus. Dia tahu apa itu, sipir penjara. Dan itu menunjukkan bahwa pria ini berasal dari divisi pemasyarakatan. Hal itu membuat Su Qing semakin tertarik pada isi ceramah tersebut. Dulu, saat bekerja di divisi kejahatan kekerasan di Seven Blue Ties, dia pernah berurusan dengan beberapa makhluk non-manusia yang tinggal di Laut Terlarang, dan karena itu dia tahu bahwa banyak dari mereka memiliki struktur tubuh yang berbeda dari manusia. Karena itu, kelemahan fatal mereka pun berbeda. Gruglum dan Sistar adalah contoh yang baik. Smokewhite lahir di bawah sinar matahari langsung, dan berada dalam keadaan energi. Mungkin tampak seolah-olah mereka tidak memiliki kelemahan, tetapi kenyataannya kelemahan fatal mereka ada tepat di depanmu. Yang kau butuhkan hanyalah teknik sihir berbasis angin untuk memanfaatkannya. Ambil ini, Su Qing. Ghost Hand mengulurkan tangannya, menyebabkan sebongkah es muncul, yang kemudian melayang ke arah Su Qing. Su Qing mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Karena lebih dekat daripada yang lain, dia memiliki pandangan yang jauh lebih baik terhadap es tersebut. Es itu transparan, dan di dalamnya terdapat gumpalan asap. Menghadapi Smokewhite sebenarnya cukup sederhana. Anda cukup membekukannya, seperti yang saya lakukan di sini. Ghost Hand mengibaskan lengan bajunya, menyebabkan es itu terbang kembali ke arahnya. Kemudian dia melanjutkan pembicaraannya tentang spesies lain. Para pembuat kain adalah spesies dengan kemampuan bawaan untuk mengubah musuh menjadi boneka kain. Kelemahan mereka adalah terdapat meridian vital di jari ketiga setiap tangan. Ghost Hand melambaikan tangannya, menyebabkan sesosok mayat kurus terbang dan melayang di depan Su Qing. Su Qing mengendalikannya. Mayat tanpa pakaian itu memiliki kulit hijau keriput dan tanduk yang tumbuh di dahinya. Su Qing, cari jari ketiga. Sesuai instruksi, Su Qing memutar mayat itu dan kemudian menemukan tangan kanan, yang jari ketiganya jelas patah. Dia menarik tangan itu keluar agar para pendekar pedang lainnya dapat melihatnya. Selanjutnya kita punya dual fasis, yang merupakan kerabat dekat Saint Vince. Karena kita bersekutu dengan Saint Vince, membunuh mereka dilarang. Tapi tidak demikian halnya dengan dual fasis. Mirip dengan Saint Vince, mereka memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Kelemahan fatal mereka dapat ditemukan ketika kedua wajah mereka berputar. Pada saat itu, Anda dapat memberikan pukulan fatal di titik antara alis mereka. Ghost Hand kembali melambaikan tangannya, menyebabkan mayat dual face setinggi 6 meter muncul, dengan luka berdarah terlihat di antara alisnya. Karena berada di jarak dekat, Su Qing dapat melihat luka itu dengan jelas. Ia juga dapat melihat bahwa itu adalah luka sabetan pedang yang menembus tepat di tempat yang sama pada wajah yang berlawanan. Para pendekar pedang lainnya di kelas itu memperhatikan segala sesuatu dengan sangat saksama. Ceramah Ghost Hand mencakup detail tentang lebih dari 100 makhluk non-manusia. Setiap kali,
dia akan mengeluarkan sebuah spesimen yang tampaknya tidak ada satupun yang sudah lama mati. Beberapa masih hidup, yang memberi Ghost Hand kesempatan untuk mengajarkan tentang kelemahan fatal mereka dengan membunuh mereka. Tak lama kemudian, ruang belajar dipenuhi dengan bau darah. Su King mendapat banyak keuntungan. Dia bisa melihat semuanya dengan sangat jelas, dan merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan orang lain. Dia juga mengetahui banyak detail kecil yang tidak diketahui orang lain. Terakhir, kita punya seorang setengah abadi. Sambil menyeringai seolah puas dengan semua pembunuhan yang telah dilakukannya, Ghost Hand mengeluarkan labu berisi alkohol dan meneguknya dalam-dalam. Semua spesimen sebelumnya dikumpulkan secara pribadi olehku, hanya untuk kuliah ini. Masing-masing dari mereka terlibat dalam pembantaian kejam terhadap kultivator manusia. Beberapa bahkan bersalah karena membunuh pendekar pedang, dan masuk dalam daftar buronan istana pendekar pedang. Aku senang bahwa tidak satu pun dari kalian adalah tipe sok tahu yang merasa kasihan pada mereka. Percaya atau tidak, kita telah memiliki beberapa orang bodoh seperti itu selama bertahun-tahun. Demi immortal mudah dihadapi. Aku menyeret yang satu ini keluar dari divisi pemasyarakatan. Sayangnya, sama seperti Saint Vince, kita tidak bisa membunuh mereka. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan seorang demi immortal muncul di depan semua orang, melayang di sana dalam keadaan tidak sadar. Perhatikan baik-baik, para demi immortal sangat mirip dengan manusia dalam penampilan. Namun, mereka memiliki 5 jantung. Itulah salah satu alasan mengapa mereka begitu kuat. Mereka juga memiliki kekuatan generasi yang luar biasa, dan sedikit kelemahan fatal. Menurut saya, jika Anda ingin membunuh mereka, jauh lebih baik untuk membidik ginjal mereka daripada jantung mereka. Terlebih lagi, jika Anda bertemu mereka di masa depan, Anda harus memastikan untuk memotong-motong tubuh mereka agar mereka tidak beregenerasi. Ingatlah, ceramah ini hanya berkaitan dengan kelemahan fisik spesies-spesies ini. Jelas, para kultivator dari spesies-spesies ini akan memiliki berbagai macam teknik sihir yang berbeda. Saat kalian bertarung melawan mereka, kalian harus fleksibel dan melakukan penyesuaian yang sesuai. Mengenai demi immortal, ada satu hal lagi yang perlu saya ingatkan. Boneka abadi para demi immortal secara komparatif lebih kuat daripada kita manusia. Mereka adalah mesin pembunuh keji yang dirancang khusus untuk pertempuran. Bahkan boneka abadi terlemah pun berada di tingkat Nascent Soul. Kita tidak tahu persis bagaimana mereka membuatnya, tetapi kita tahu bahwa mereka dibuat dari demi immortal yang masih hidup. Anda bisa membayangkan betapa brutalnya proses tersebut. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk membuka kebencian dan kegilaan, kemudian menggunakan infus mutagen khusus untuk memanfaatkan kekuatan yang sangat besar. Setelah itu, Ghost Hand menyingkirkan kultivator setengah dewa tersebut, lalu meneguk minuman beralkohol lagi sebelum berdiri. Sayangnya, aku tidak bisa memutilasi seorang demi immortal di depanmu. Perjanjian damai 3 spesies menetapkan bahwa jika satu spesies menangkap spesies lain, hukuman terberat yang dapat diberikan adalah 10 tahun penjara. Setelah itu, mereka harus dikembalikan ke spesies mereka. Itu berlaku untuk Saint Vince, demi immortals, dan manusia. Sambil menggelengkan kepala, Ghost Hand berjalan keluar. Su King kembali ke mejanya dan duduk. Hari sudah menjelang sore dan senja mulai menyelimuti. Saat awan senja berkumpul, sesosok muncul dari istana pendekar pedang. Ia adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hijau, dengan rambut putih panjang dan mata yang berbinar. Ia tampak terpelajar dan berwibawa. Semua pendekar pedang yang melihatnya saling berjabat tangan dan membungkuk dengan hormat. Senang bertemu, Wakil Gubernur. 3 istana di ibu kota kabupaten itu berada di urutan kedua setelah kantor gubernur. Dan tepat di bawah istana-istana tersebut dalam hierarki adalah kantor wakil gubernur. Wakil gubernur tersenyum sambil berjalan menuju ruang belajar. Sepanjang jalan, ia melirik berbagai istana dan aula sambil berbincang dengan pendekar pedang yang mendampinginya. Saya rasa terakhir kali saya berada di sini adalah 10 tahun yang lalu, katanya. Kemarin, gubernur menyebutkan bahwa kelompok pendekar pedang baru ini sangat luar biasa. Saya kira mengajar kelas ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk melihat individu-individu berbakat mana yang akan mewakili umat manusia di masa mendatang. Letnan Gubernur diiringi oleh pengawal kehormatan berpangkat tertinggi dari Istana Swordsage.
Para berandal kecil itu masih butuh banyak pelatihan, katanya. Mengingat betapa berpengetahuannya Anda, Letnan Gubernur, kiat apapun yang dapat Anda berikan kepada mereka akan dianggap sebagai keberuntungan. Wakil Gubernur mengangguk saat ia dan pasukan pengawal kehormatan memasuki ruang belajar. Semua pendekar pedang di dalam berdiri dan memberi salam dengan tangan terkatup, termasuk Suking. Ini adalah wakil gubernur terhormat dari Kabupaten Sisiling kami, kata pasukan kehormatan. Sebentar lagi, wakil gubernur akan mengajari Anda tentang sejarah umat manusia, serta metode khusus yang beliau kembangkan untuk mengatasi kebuntuan saat bekerja dengan tanaman dan vegetasi. Wakil gubernur adalah lambang kebajikan dan moralitas, dan prestasi mulianya tak ada habisnya. 6 tahun lalu, ia memperbaiki formula bolus putih dan menciptakan bolus pucat. Bolus pucat 2 kali lebih efektif dalam membersihkan mutagen, dan dengan demikian, prestasi mulia wakil gubernur ini memastikan bahwa rakyat jelata di daerah kita tidak terlalu menderita akibat efek mutagen. Setelah mengatakan itu, pasukan kehormatan saling berjabat tangan dan membungkuk dalam-dalam kepada wakil gubernur. Wakil gubernur membalas sapaan itu, lalu menghela napas. Kurasa agak berlebihan jika mengatakan bahwa tidak ada habisnya prestasi mulia saya. Adapun bola pucat itu, tanaman obat yang dibutuhkan untuk membuatnya membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Karena itu, kami hanya dapat menyediakannya untuk rakyat jelata di ibu kota kabupaten. Jika kami dapat mendistribusikannya kepada semua manusia di 13 prefektur, itu akan menjadi prestasi yang benar-benar mulia. Anda terlalu rendah hati, yang mulia, kata pengawal kehormatan. Setelah itu, ia mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruang belajar. Wakil gubernur berjalan ke depan kelas dan duduk. Duduklah semuanya. Pengawal kehormatan kalian agak berlebihan dalam pujiannya. Sebenarnya, saya sendiri hanyalah seorang siswa. Semua orang berjabat tangan dengan hormat, lalu duduk dan menunggu wakil gubernur memulai ceramahnya. Berada di barisan depan kelas, Suking dapat merasakan bahwa wakil gubernur itu mirip dengan Grandmaster Bai dan tetua agung dari pengadilan pendekar pedang. Ia secara naluriah menyukai pria itu, terutama ketika membahas pil pucat itu. Hanya dengan menyebut pil itu saja sudah membangkitkan minatnya, dan ia telah memutuskan untuk membelinya dan mempelajarinya. Ceramah wakil gubernur sangat menarik. Dia berbicara tentang sejarah umat manusia, dimulai dengan masa kejayaan Kaisar kuno Dark Serenity, ketika dia menaklukkan yang mulia kuno dan dipuja oleh semua spesies. Akhirnya, dia sampai pada titik ketika wajah dewa yang rusak tiba, dan yang mulia kuno dilanda bencana. Kemudian dia berbicara tentang kaisar-kaisar yang telah memimpin umat manusia pada tahun-tahun setelah wajah dewa yang rusak tiba. Sebagian di antara mereka bagaikan orang bijak yang tercerahkan. Sebagian lagi berusaha membimbing umat manusia kembali ke kejayaan. Sebagian lainnya merasa puas dengan keadaan yang ada. Pada tahun 37.938 kalender Isglory, Kaisar Isglory berupaya mencapai hal-hal luar biasa. Mengabaikan nasihat para penasihatnya, ia mengerahkan seluruh umat manusia untuk berperang melawan spesies Firemun Darheaven. Perang berakhir dengan kekalahan telak. Sumber daya yang telah kita, manusia, kumpulkan selama puluhan ribu tahun hilang selamanya. Banyak pemuda pemberani gugur dan dimakamkan di negeri asing. Itu merupakan pukulan telak bagi kekuatan kekaisaran kita sehingga kita tidak pernah pulih. Bahkan, perang itu merupakan titik balik yang menyebabkan kemunduran umat manusia. Peristiwa itu kemudian disebut pemberontakan Darheaven. Pada tahun 21.435 kalender Sagehaven, konsekuensi dari pemberontakan Darheaven sepenuhnya terwujud. Selama periode 10.000 tahun, manusia kehilangan total 39 wilayah. Miliaran rakyat jelata terusir dan kehilangan tempat tinggal, dan pada akhirnya diperbudak oleh makhluk non-manusia atau dipaksa untuk berpencar ke berbagai bagian Revered Ancient. Seiring berjalannya generasi, banyak dari rakyat jelata itu bahkan tidak tahu spesies apa yang mereka miliki, dan meninggal tanpa mengetahui di mana mereka benar-benar dapat menyebutnya rumah. Terkadang mereka bersatu membentuk negara-negara kecil, tetapi tempat-tempat seperti itu hampir selalu diperbudak atau dihancurkan. Bertahun-tahun kemudian dalam kalender Mirror Cloud, kita manusia akhirnya memiliki kesempatan untuk mencapai ketinggian baru. Kaisar Mirror Cloud bijaksana dan cakap. Lebih jauh lagi,
sebuah kerajaan kecil di wilayah Valet dan Qian bangkit menjadi terkenal, akhirnya mengambil alih seluruh wilayah. Kerajaan itu bernama Valet dan Qian. Rajanya luar biasa, tetapi putra mahkotanya luar biasa di luar dugaan, dan akhirnya dikenal sebagai manusia paling terkemuka yang bangkit sejak kedatangan wajah dewa yang rusak. Dia dikandung atas perintah aura takdir umat manusia. Ketika dia lahir, ratapan kesedihan bergema dari semua tempat terlarang di Revered Ancient, dan darah yang bermutasi mengalir dari dalamnya. Generasi selanjutnya percaya bahwa ia diutus oleh dunia agung yang mulia kuno untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka percaya bahwa ia adalah perwujudan kekuatan dunia, dan bahwa ia diutus dengan misi menyatukan yang mulia kuno. Putra mahkota Valet dan Qian ini, yang menghancurkan seluruh generasi, sependapat dengan Kaisar Mirrorcloud, sehingga keduanya sepakat untuk bergabung. Merekalah yang membalikkan keadaan bagi umat manusia. Setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, mereka membawa stabilitas. Pada saat itu, manusia menguasai 3 wilayah dan 27 kabupaten. Di antaranya adalah wilayah Valet dan Qian, tempat kita berdiri sekarang. Sekarang wilayah itu disebut wilayah Holytide. Pada akhirnya, manusia terpilih yang paling sempurna itu binasa. Ia gugur di kerajaan Valet dan Qian. Para non-manusia yang menyerangnya adalah individu-individu yang menakjubkan. Bahkan para dewa yang tertidur di bumi ikut serta dalam upaya tersebut. Kaisar Mirrorcloud tidak sempat menyelamatkannya. Dan dengan demikian, tidak ada lagi Valet dan Qian di dunia ini. Manusia terpilih yang paling luar biasa itu akhirnya meninggal di luar negeri, di benua yang jauh. Pada hari kematiannya, seluruh pegunungan di Revered Ancient meraung ke Stongku. Sungai-sungai mengalir mundur saat mereka menangis, dan mata dari wajah dewa yang hancur terbuka. Bertahun-tahun setelah Valet dan Qian menghilang selamanya, pada tahun 12.578 kalender Dao Life, Adipati Agung Holytide diangkat menjadi kanselir wilayah tersebut. Pada masa itu, Kaisar Dao Life bijaksana dan murah hati, namun keadaan berubah lagi. Saat itulah Netzades bangkit dan melancarkan serangan mereka terhadap umat manusia. Kaisar Dao Life secara pribadi memimpin pasukan ke medan perang. Semua manusia melawan balik, dan akhirnya berhasil mengusir Netzades. Kecuali, pada saat kritis, Adipati Agung Holytide mengkhianati kita, menyerahkan seluruh wilayah kepada Netzades. Dia bahkan mencampur darahnya sendiri dengan darah Netzades, sehingga sepenuhnya berbalik melawan umat manusia. Setelah perang itu, umat manusia kehilangan 2 wilayah dan 20 kabupaten. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai pengkhianatan Holytide. Saat itulah nama wilayah Valet dan Qian diubah. Sejak saat itu, wilayah tersebut dikenal sebagai wilayah Holytide. Suara wakil gubernur itu seolah membawa semua orang menembus sungai waktu untuk melihat semua peristiwa dari sejarah umat manusia. Saat suara itu bergema, terdengar kebanggaan sekaligus kesedihan. Dan begitulah manusia beralih dari menguasai seluruh wilayah kuno yang terhormat ke keadaan saat ini yang hanya memiliki 1 wilayah dan 7 kabupaten. Kita sekarang berada di tahun 2931 kalender Perang Kegelapan, dan kita hanya bisa berharap bahwa Kaisar Perang Kegelapan sekali lagi membawa cahaya dan kesucian bagi umat manusia. Setelah menyelesaikan ceramahnya, Wakil Gubernur menghela napas. Sebagian besar akan bergantung pada kalian semua. Saya harap kalian dapat mengembalikan sebagian dari kejayaan kuno itu. Saya harap kalian menjadi pelindung sejati umat manusia, dan bukan hanya pendekar pedang yang mengejar keuntungan pribadi. Ruang belajar itu menjadi sunyi senyap. Adapun Suking, kepalanya tertunduk. Pada suatu saat, tangannya mengepal begitu erat hingga mati rasa dan memutih pucat. Hal-hal tak terduga secara alami dapat mengejutkan seseorang dan mengacaukan emosi mereka. Suking sedang asyik mendengarkan ceramah gubernur tentang sejarah umat manusia. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal-hal seperti itu, jadi wajar jika dia sangat tertarik. Mungkin karena itulah, dia benar-benar terkejut ketika nama tertentu itu muncul. Berdasarkan apa yang dikatakan wakil gubernur, orang itu pernah melakukan hal-hal luar biasa untuk umat manusia. Tetapi Suking bukanlah orang yang begitu hebat sehingga ia bisa melupakan masa lalu. Cara berpikirnya sederhana, ia masih ingin menemukan gagak itu dan membunuhnya. Bagi Suking, tidak penting apakah prestasi masa lalu orang itu benar-benar seperti yang diceritakan oleh wakil gubernur.
dan Suking tidak merasa perlu berlama-lama memikirkan kebenarannya. Mungkin memang benar bahwa dunia dapat digambarkan dengan istilah sesederhana baik dan jahat. Tetapi Suking tahu bahwa hal-hal di antara manusia tidak pernah sederhana. Tidak, itu sangat kompleks. Sangat jarang sesuatu hanya sekadar baik atau jahat. Hampir semuanya bergantung pada perspektif seseorang. Mungkin seseorang, demi tetap hidup, akan mencuri gumpalan putih terakhir orang lain, sehingga menyebabkan orang tersebut mengalami mutasi dan mati. Mungkin pencuri itu akan terus melakukan hal yang sama berulang kali, hanya untuk tetap hidup. Setiap orang yang meninggal karena pencuri itu akan menyebutnya jahat. Tetapi mungkin pencuri itu akan menggunakan hidup yang telah ia peroleh untuk membantu orang lain, bahkan mungkin menyelamatkan nyawa orang lain. Dalam hal itu, semua orang lain akan menyebutnya baik. Pada akhirnya, apakah dia jahat atau baik? Masalah seperti itu rumit, karena ada sisi buruk dari setiap keputusan. Setiap penilaian tentang situasi seperti itu akan dipengaruhi oleh situasi pribadi seseorang. Jawaban yang benar akan berbeda dari orang ke orang. Suking telah mempelajari kebenaran itu sejak usia muda, dan telah melihatnya terjadi di depan matanya berkali-kali. Sekarang, meskipun dia masih belum sepenuhnya memahaminya, dia merasa sudah dekat. Mengikuti kata hati adalah pilihan terbaik. Jika aku ingin membunuhmu, aku akan membunuhmu. Jika aku ingin merampokmu, aku akan membunuhmu. Jika kau menyakitiku, aku akan membunuhmu. Jika kau membunuh orang tuaku, maka aku pasti akan membunuhmu. Suking mendongak menatap wakil gubernur. Secara kebetulan, tepat pada saat wakil gubernur selesai menyampaikan kuliah sejarahnya, beliau sedang menatap Suking. Mereka saling bertukar pandang. Wakil gubernur mengangguk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi kebuntuan saat berurusan dengan tanaman dan vegetasi. Sejujurnya, situasi seperti itu bukanlah hal yang jarang terjadi. Ada tanaman di mana-mana di Revered Ancient. Bahkan, ada jauh lebih banyak varietas daripada spesies cerdas. Jika Anda dapat mengamati Revered Ancient secara keseluruhan, dan kemudian menghilangkan semua spesies cerdas, tidak akan banyak yang berubah. Tetapi jika Anda menghilangkan semua tanaman dan vegetasi, perubahannya akan sangat dramatis. Suara serak wakil gubernur itu sesuai dengan penampilan fisiknya, sehingga kata-katanya seolah bergema dari masa lalu ke dalam pikiran para peserta kelas. Saya tidak akan mengajari Anda metode atau teknik tertentu. Sebaliknya, saya akan memberi Anda pola untuk diikuti, sesuatu yang dapat Anda kembangkan di tahun-tahun mendatang. Setelah kalian meninggalkan kelas ini, saya ingin kalian meluangkan waktu untuk memikirkan bagaimana mengubah karakteristik mendasar suatu tumbuhan. Misalnya, bagaimana mengubah tumbuhan biasa menjadi tumbuhan obat, atau bagaimana mengubah tumbuhan spiritual menjadi tumbuhan beracun. Atau, sebaliknya, bagaimana mengubah tumbuhan beracun menjadi tumbuhan spiritual. Dalam situasi yang berpotensi mematikan, kemampuan itu bisa menjadi jalan keluar kalian. Suking sebelumnya telah merenungkan hal ini. Berdasarkan apa yang diajarkan oleh guru besar Bai, dimungkinkan untuk menggunakan teknik polaritas yin yang bersama dengan berbagai teori pengobatan untuk menggabungkan berbagai tanaman obat guna menghasilkan transformasi. Namun, metode ini tidak sempurna, karena tidak semua tanaman dapat diubah dengan perubahan polaritas yin-yang. Suking dan semua pendekar pedang lainnya sudah merenungkan kata-kata wakil gubernur. Meskipun sebagian besar orang yang hadir hanya memiliki keterampilan rata-rata dalam hal tumbuhan dan vegetasi, mereka semua setidaknya memiliki pendidikan dasar. Lagi pula, tidak mungkin menjalani hidup tanpa setidaknya memiliki pengetahuan tentang pil obat. Sambil tersenyum, wakil gubernur melambaikan tangannya untuk mengeluarkan pot bunga, di dalamnya tumbuh sebuah bunga kecil. Tangkai bunganya berwarna hijau, dan memiliki 3 kelopak merah yang hampir menyerupai sisik ikan. Secara keseluruhan, ada sesuatu yang sangat aneh tentang tanaman itu. Bunga lili bersisik merah. Suking langsung mengenalinya. Itu adalah jenis bunga beracun langka yang tidak bisa diubah dengan teknik polaritas yin-yang. Perhatikan baik-baik. Wakil gubernur mengeluarkan sebuah botol kecil. Membukanya, ia menuangkan cairan dari dalamnya ke tanah di dalam pot. Setelah mengamati apa yang terjadi pada bunga lili bersisik merah, ia menambahkan cairan obat yang berbeda. Setelah itu, ia merentangkan kedua tangannya ke samping dan melepaskan kekuatan basis kultivasinya.
Mengirimkannya ke dalam pot, ia memastikan bunga lili bersisik merah menyerap semua cairan tersebut. Perlahan-lahan, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kelopak bunga lili bersisik merah berubah menjadi putih. Beberapa saat kemudian, aroma harum memenuhi udara. Semua orang yang menyaksikan merasa takjub, terutama Su Qing. Meskipun mungkin tidak tampak mengesankan, semakin seseorang memahami tentang tumbuhan dan vegetasi, semakin mengejutkan hal itu. Su Qing tahu polaritas yin yang tidak dapat digunakan pada bunga lili sisik merah, namun wakil gubernur mampu melakukan perubahan seperti itu. Hal itu membuat mata Su Qing berbinar-binar. "Apakah Anda mengerti?" tanya wakil gubernur. "Jika Anda ingin memengaruhi tanaman obat, Anda tidak bisa bersikap berani dan tegas. Anda tidak perlu melakukan penyesuaian yin yang untuk mengubahnya. Anda cukup menyiraminya dengan tenang. Jika Anda secara bertahap mengubah lingkungannya, serta pola makannya, Anda dapat memberikan pengaruh besar pada tanaman tersebut tanpa disadarinya. Sederhananya, Anda sebenarnya tidak mengubah tanaman tersebut. Tanaman tersebut menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubah dirinya. Yang Anda lakukan hanyalah memberinya lingkungan yang tepat untuk berubah." Wakil gubernur tersenyum memberi semangat sambil memandang para pendekar pedang yang sedang berpikir keras di ruang belajar. "Dan itulah pola yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Dengan fondasi itu, kalian sekarang dapat melihat tanaman dan vegetasi dengan cara yang berbeda. Mungkin itu dapat membantu kalian melakukan separuh pekerjaan, dengan hasil 2 kali lipat. Selama sisa pelatihan 7 hari kalian, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang subjek ini setiap hari. Jika kalian tidak dapat menguasainya pada hari ke-7, kalian selalu dapat menggunakan kredit militer untuk datang ke rumah gubernur letnan untuk belajar lebih lanjut." Setelah itu, wakil gubernur pergi. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dengan hormat. Su Qing melakukan hal yang sama. Kelas ini sangat mencerahkan baginya. Itu menandai berakhirnya pelatihan untuk hari itu, dan semua orang bubar ke arah masing-masing. Hari sudah senja, dan bulan telah terbit. Tidak ada awan, sehingga cahaya bulan yang indah menyinari seperti sungai perak. Su Qing dan Kapten sedang bersiap untuk kembali ke sekte cabang ketika Kong Xianglong memanggil mereka dari belakang. Su Qing berhenti dan menoleh ke belakang. Kong Xianglong tersenyum tulus, lalu bergegas mendekat, diikuti oleh Tuan Gunung Sungai, Wang Chen, dan Roh Senja. "Kita semua akan segera menjadi rekan seperjuangan," kata Kong Xianglong. "Izinkan aku mentraktirmu minum. Aku tidak ingin bertele-tele, jadi aku akan langsung saja mengatakannya. Aku ingin berteman denganmu. Lagi pula, teman-temanku yang lain juga penasaran tentangmu. Dan karena kau baru saja tiba di ibu kota kabupaten, kau mungkin belum begitu familiar dengan istana pendekar pedang. Aku akan dengan senang hati menjelaskan beberapa hal. Bagaimana menurutmu?" Su Qing ragu-ragu. Undangan itu tampak tulus, dan dia memang ingin mempelajari lebih lanjut tentang para pendekar pedang. Namun, dia mendapat kesan bahwa orang-orang ini tidak terlalu menyukai Kapten. Kong Xianglong terkesan agak kasar. Tapi itu hanya kepribadiannya secara umum, dan fakta bahwa dia tidak suka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan sesuatu. Itu tidak berarti dia bodoh. Jelas, dia bisa mengerti mengapa Su Qing ragu-ragu. Menekan keraguannya tentang Chen Erniu, dia berkata, "Saudara Taois Chen, jika Anda sibuk." "Aku tidak sibuk," kata Kapten, merasa sangat senang dengan cara Su Qing memperhatikannya. Su Qing mengangguk. Kong Xianglong tidak peduli apakah ada orang tambahan yang ikut atau tidak. Mendengar jawaban Su Qing, dia tertawa terbahak-bahak, lalu mereka semua berangkat. Di tengah jalan, Duskai Spirit menangkap Qing Qiu, yang hendak pergi sendirian. Qing Qiu benar-benar tidak punya pilihan selain ikut. Maka, ketujuh orang itu meninggalkan istana pendekar pedang. Tepat saat itu, Zhang Xiun keluar dari ruang belajar. Melihat mereka semua pergi bersama, dia mendengus dingin dan pergi sendirian. Kong Xianglong dibesarkan di ibu kota kabupaten, jadi wajar jika dia mengetahui semua restoran dan tempat minum terbaik. Alih-alih memilih restoran mewah, dia membawa mereka ke toko minuman keras biasa. Tidak banyak pelanggan di sana. Pemiliknya adalah pasangan suami istri tua yang jelas-jelas akrab dengan Kong Xianglong dan teman-temannya. Ketika pasangan tua itu keluar membawa hidangan untuk meja lain, mereka langsung memperhatikan Kong Xianglong dan tersenyum. "Wah, ini dia Kong kecil. Dan kau membawa teman-teman baru."
Paman Zhou, Bibi Zhou, Kong Xianglong bergegas menghampiri dan membantu mereka mengangkat piring, lalu membawanya ke meja lain. Tamu di sana sama sekali tidak tampak gugup di hadapan begitu banyak pendekar pedang. 3. Sebenarnya, dia berkata, membantu lagi, Kong kecil. Tentu saja, aku bisa bekerja dan minum sekaligus. Kong Xianglong tertawa, meletakkan makanannya, lalu pergi mengambil minuman beralkohol untuk mejanya sendiri. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Katanya, duduk, duduk. Saya yang meracik minuman beralkohol di sini, jadi saya jamin ini tidak diencerkan. Setelah memastikan semua orang mendapat tempat duduk, Kong Xianglong menyajikan minuman beralkohol. Benar-benar tampak seperti dia pemilik tempat itu. Qing Qiyu merasa hal itu sangat aneh, dan Su Qing beberapa kali melirik Kong Xianglong selama proses tersebut. Sang kapten tampak seolah-olah tahu persis apa yang sedang terjadi. Kong Xianglong membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi pelanggan lain berteriak meminta tagihan. Sambil berdiri, dia bergegas menghampiri dan mengurusnya. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari sosok mengancam yang tiba di istana pendekar pedang. Ketika Duskai Spirit melihat reaksi Su Qing dan yang lainnya, dia menjelaskan, kakak Kong tumbuh dalam kemiskinan. Saat masih kecil, dia bekerja di istana pendekar pedang pada siang hari, lalu melakukan pekerjaan serabutan di kota pada malam hari untuk mendapatkan koin spiritual tambahan. Dia bekerja sebagai pelayan di kedai minuman ini selama 3 tahun. Dia baru berhenti setelah harus sering menjalankan misi. Tapi setiap kali kami mengadakan makan malam reuni, kami datang ke sini. Lagi pula, Paman Zhou dan Bibi Zhou memperlakukannya dengan sangat baik. Kakak Kong adalah tipe orang yang menghargai persahabatan lama. Su Qing memperhatikan Kong Xianglong yang bergegas mondar-mandir di sekitar restoran. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah bertemu orang seperti ini. Akhirnya, Kong Xianglong kembali ke meja. Setelah duduk, ia mengangkat kendi minumannya dan tertawa terbahak-bahak. Hari apapun di mana aku mendapatkan begitu banyak teman baru adalah hari yang baik. Ayo, saudara-saudara, minum. Sir Mountain River, Wang Chen, dan Duskai Spirit mengangkat kendi alkohol mereka. Su Qing, sang kapten, dan Qing Qiyu melakukan hal yang sama. Kemudian semua orang minum bersama. Mereka masih muda, jadi mereka minum dengan cepat. Alkohol tidak mudah memengaruhi kultivator, tetapi dapat menghidupkan suasana. Dan tawa ramah Kong Xianglong membuat segalanya menjadi lebih baik. Berkat usahanya, suasana dengan cepat menjadi jauh lebih santai daripada sebelumnya. Kepribadian Kong Xianglong yang berpikiran terbuka bahkan lebih terlihat jelas ketika dia minum. Jelas, dia adalah peminum berat, karena dia menenggak kendi demi kendi. Pada akhirnya, bahkan Su Qing dan Qing Qiyu pun mulai bersikap lebih santai. Meskipun begitu, keduanya jelas tidak saling menyukai, dan hampir tidak bertukar pandangan sama sekali. Sang kapten, tentu saja, ramah secara alami, dan tidak ragu-ragu minum bersama Sir Mountain River dan yang lainnya. Little River, Duskai Spirit, Wang Chen, kata Kong Xianglong, aku tahu betul kalian bertiga tidak yakin bahwa Su Qing benar-benar layak mendapatkan penghormatan dari Kaisar Agung. Tapi izinkan aku memberitahu kalian, salah satu hal yang harus kita, manusia pilihan, hindari dengan segala cara adalah rasa iri. Kita semua mendengarkan pelajaran sejarah yang sama hari ini. Ingat betapa kuatnya umat manusia di masa lalu. Jika bukan karena perselisihan internal, kita akan tetap sehebat itu. Aku tidak bisa berbicara mewakili kalian semua, tetapi aku sepenuhnya yakin dengan Su Qing. 30.000 meter tetaplah 30.000 meter. Ungkapan tulus Kong Xianglong akhirnya membuat Sir Mountain River dan yang lainnya agak rileks, dan mereka bahkan mulai sedikit mengobrol dengan Su Qing. Meskipun begitu, mereka masih sangat waspada terhadap kapten, dan itu bukanlah sesuatu yang akan hilang dengan cepat. Setelah 3 putaran minum, makanan pun disajikan. Sambil tersenyum pada Su Qing, Kong Xianglong berkata, Su Qing, kau mungkin belum pernah mencari pencerahan pedang kaisar, kan? Kau juga, roh senja kecil. Aku berhasil tahun lalu, jadi izinkan aku berbagi sedikit pengalamanku denganmu. Su Qing terharu. Dia tahu bahwa sesi pencerahan seperti itu jarang terjadi, dan orang biasanya tidak ingin membicarakan detailnya. Kapten juga terkejut, dan bahkan Qing Qiyu tiba-tiba mendongak. Kong Xianglong tertawa. Kenapa ekspresi-ekspresi aneh ini?
Ini hanya pencerahan dari pedang kaisar, itu saja. Sampai saat ini, Wang Chen adalah orang yang paling sedikit bicara. Dialah yang dengan tenang berkata, beginilah kakak Kong. Dia memberiku lentera kehidupan. Aku tidak memberimu lampu kehidupan itu. Kami mencurinya bersama. Kong Xianglong hendak menepuk bahu Wang Chen, tetapi tangannya malah menembus tubuh Wang Chen. Kakak Kong, wujud asliku berada di titik penting dalam proses kultivasi. Kong Xianglong tertawa lagi, lalu menoleh ke arah Su Qing dan melanjutkan menjelaskan pengalamannya dengan pedang kaisar. Waktu pun berlalu, mereka terus minum, hingga akhirnya kapten mengeluarkan minuman keras khusus dari Seven Blood Eyes. Minuman itu sangat kuat sehingga manusia biasa yang meminumnya akan mati. Bagi para kultivator, minuman itu dianggap sebagai minuman keras berkualitas tinggi. Hal itu sedikit memperbaiki kesan Kong Xianglong terhadap kapten. Pada akhirnya, meskipun mereka adalah kultivator, mereka semua mulai sedikit mabuk. Lagi pula, tak satu pun dari mereka menggunakan basis kultivasi mereka untuk menghilangkan alkohol dari dalam tubuh mereka. Tentu saja, itu membuat mereka lebih banyak bicara. Tuan Mountain River menjadi kurang murung, dan bahkan mulai mengumpat klan Yao dengan keras. Jelas, dia tidak senang dengan kedekatan klan Yao dengan makhluk non-manusia. Akhirnya, percakapan beralih ke gubernur dan wakil gubernur. Ketika membahas gubernur, mereka menghela napas, tetapi pada saat yang sama, membicarakannya dengan pengertian dan kekaguman. Adapun wakil gubernur, ia secara luas dianggap sebagai administrator yang sangat cerdas dan berbakat yang telah banyak berbuat baik untuk ibu kota daerah. Akhirnya kapten dan Kong Xianglong terlibat dalam adu minum, dan suasana menjadi semakin meriah. Saat tengah malam menjelang, mereka akhirnya meninggalkan toko anggur. Meskipun pertemuan ini saja tidak cukup untuk membuat mereka semua menjadi teman dekat, setidaknya mereka sekarang saling mengenal sedikit lebih baik. Dalam perjalanan kembali ke sekte cabang, kapten merangkul bahu Su Qing dan menunjuk dengan tangan lainnya seolah-olah sedang memandang ke seluruh langit dan bumi. Biar kukatakan padamu, Qing kecil. Orang-orang itu sama sekali tidak memiliki toleransi alkohol yang tinggi. Kakak sulungmu, di sisi lain, memiliki keahlian tersendiri. Kong Xianglong benar-benar di bawah standar. Dia tidak akan bisa mengalahkan kemampuanku dalam minum. Su Qing tersenyum dan mengangguk setuju. Malam itu berlalu tanpa insiden. Pada hari-hari berikutnya, kelas berlanjut di ruang belajar. Sebagai pendekar pedang baru, mereka mempelajari lebih banyak sihir rahasia pendekar pedang, dan diajarkan banyak hal lainnya. Akhirnya, Istana Pendekar Pedang mengatur agar mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang umumnya bertemu di lokasi yang berbeda. Karena terus-menerus dibagi ke dalam kelompok yang berbeda, para pendekar pedang baru secara bertahap saling mengenal satu sama lain. Pada suatu kesempatan, Su Qing tergabung dalam kelompok bersama Qing Qiu, di mana mereka mengikuti pelatihan tentang cara menghadapi penyergapan. Meskipun wajah Qing Qiu tetap dingin seperti biasanya, mereka bekerja sama dengan cukup baik sehingga, di dalam hatinya, ia mulai merasa bimbang. Di kesempatan lain, Kong Xianglong dan Kapten bekerja sama dalam misi pencarian. Mereka gagal, alasannya karena ketika mereka menemukan barang yang mereka cari, Kapten tidak bisa menahan diri dan menggigitnya. Setelah itu, Kong Xianglong mengambil kesempatan untuk secara diam-diam memberitahu Tuan Mountain River dan teman-temannya yang lain untuk berhati-hati di sekitar Chen Erniu. Orang itu punya hidung seperti anjing. Dia sangat terampil dalam mencari sesuatu. Tapi dia juga suka menggigit. Jika kamu sedang menjalankan misi bersamanya di masa depan, kamu harus sangat berhati-hati dengan barang-barangmu. Dengan cara itu, 7 hari pelatihan berlalu begitu cepat. Mereka tidak hanya mendapat banyak manfaat dari pelatihan tersebut, tetapi juga, kelompok pendekar pedang baru ini tidak terdiri dari orang-orang asing. Semua orang saling mengenal, dan ada juga beberapa persahabatan yang mulai tumbuh. Persahabatan itu belum mendalam, tetapi itu adalah permulaan. Permulaan untuk menjadi rekan seperjuangan. Satu-satunya pengecualian adalah Zhang Xiyun. Ketika tiba saatnya penilaian akhir, Su Qing diberitahu bahwa dia tidak perlu berpartisipasi, dan bahwa dia akan ditugaskan pada sebuah posisi di istana. Penguasa istana tidak tinggal di istana pendekar pedang. Dia tinggal di divisi pemasyarakatan. Itu adalah tradisi di antara para penguasa istana di istana pendekar pedang.
Mereka selalu memimpin divisi pemasyarakatan. Setelah Su King meninggalkan ruang belajar dengan tugasnya, dia menuju ke penjara nomor 1 di Kabupaten Penyegelan Laut. Penjara nomor 1 di wilayah Penyegelan Laut adalah divisi pemasyarakatan. Dioperasikan oleh Istana Swatsej, penjara ini terkenal luas. Para kultivator paling jahat dari berbagai spesies dikurung di sana, termasuk Sainfin dan Demi Immortal. Bahkan ada beberapa Holy-Tide juga. Tentu saja, manusia yang telah dihukum karena kejahatan keji juga dipenjara di sana. Sejak zaman kuno hingga sekarang, perjanjian damai antara manusia, Sainfins, dan Demi Immortals memastikan bahwa perwakilan spesies tersebut dapat bertahan hidup dengan mudah di penjara. Hal itu tidak sama dengan spesies lain. Alasan anggota spesies lain tidak dieksekusi di tempat atas kejahatan mereka adalah karena itu akan menjadi pemborosan besar. Sebagai gantinya, basis kultivasi mereka diubah menjadi sumber energi untuk harta karun terlarang ibu kota kabupaten. Selama mereka tidak semuanya mati sekaligus, dan selama masih ada pengganti untuk mereka yang mati, maka tidak masalah jika ribuan atau bahkan puluhan ribu orang tewas. Sampai batas tertentu, kehidupan para tahanan sepenuhnya berada di bawah kendali divisi pemasyarakatan. Akibatnya, penjara tersebut dipenuhi aura kematian, dan merupakan tempat yang sangat menyeramkan dan suram. Karena itu, tidak mengherankan jika para sipir yang bertugas di sana sangat menakutkan dan garang. Contoh yang baik adalah Ghost Hen, yang sebelumnya pernah mengajar di salah satu kelas Su King. Dia adalah salah satu sipir penjara, dan dia memiliki aura jahat yang dapat dirasakan Su King dengan cukup jelas. Berdasarkan apa yang telah dipelajari Su King di kelas selama pelatihannya, divisi pemasyarakatan telah ada sejak Kabupaten Penyegelan Laut pertama kali dibentuk. Dan penguasa istana pertama dari Istana Pendekar Pedanglah yang bertanggung jawab atas divisi ini. Penjara itu berisi 177 tingkat, yang semuanya berisi ruang dimensional, mantra perlindungan yang tak berujung, formasi mantra yang tak terhitung jumlahnya, tindakan pencegahan pertahanan yang mengejutkan, dan rahasia lainnya. Bahkan seorang ahli pengembalian kekosongan yang memaksa masuk ke penjara itu akan berakhir terjebak dan tidak dapat melarikan diri. Sebagian besar hal itu disebabkan oleh tradisi di mana penguasa istana tinggal di sana. Tradisi itu telah ada sejak penjara dibangun, dan dimulai atas saran penguasa istana pertama itu sendiri. Generasi penguasa istana berikutnya selalu menghormati tradisi tersebut, dan mempertahankan kantor serta tempat tinggal mereka di dalam penjara itu sendiri. Selain menampung tahanan dan memberi daya pada harta karun terlarang, penjara itu juga memiliki fungsi lain. Intimidasi. Itu adalah salah satu cara manusia menanamkan rasa takut di hati semua makhluk non-manusia yang tinggal di Sisiling County. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun selain divisi pemasyarakatan yang tahu persis berapa banyak kultivator yang telah dipenjara. Orang-orang yang mencoba memperkirakan atau melakukan perhitungan akan mengatakan bahwa jumlahnya sama dengan jumlah bintang di langit. Su King memikirkan semua itu saat dia meninggalkan Istana Pendekar Pedang dan menuju ke divisi pemasyarakatan. Dari atas, tanah di atas penjara tampak transparan, sehingga memungkinkan untuk melihat ke kedalaman penjara. Namun, meskipun puluhan tingkat di atas terlihat jelas, segala sesuatu di jurang di bawahnya begitu gelap sehingga tampak seperti lubang hantu yang menyeramkan. Semakin dekat seseorang, semakin dalam suasana menyeramkan itu terasa. Bahkan, ketika Su King tiba dan berdiri di tepi divisi pemasyarakatan, dia bisa merasakan tekanan luar biasa yang berasal dari kedalaman penjara. Dia juga merasakan getaran samar di kakinya, membuatnya tampak seperti monster bawah tanah raksasa yang sedang berjuang di kedalaman sana. Ada juga aura jahat tak terbatas yang muncul dari bawah, disertai dengan lolongan dan jeritan samar. Sambil menarik napas dalam-dalam, Su King tetap menggenggam erat medali tugasnya saat ia melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, ia merasakan telah menabrak selaput tak terlihat yang menghalangi jalannya. Selanjutnya, gelombang kehendak ilahi yang mengerikan menimpanya. Gelombang itu mengandung kekuatan brutal serta kekuatan pengusiran. Seolah-olah raksasa tak terlihat telah melambaikan tangannya untuk menepisnya. Pikiran Su King berkecamuk, tetapi dia tidak mundur. Dia mengangkat medali penugasannya dan berkata, "Sang sesepuh pedang Su King di sini, melapor untuk bertugas." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kehendak ilahi yang menakutkan itu terfokus pada medali penugasan. Tak lama kemudian,
kehendak ilahi itu memudar. Selaput tak terlihat itu bersinar dengan cahaya merah, lalu terwujud di depan Su Qing dalam bentuk pintu yang terbuat dari darah yang mengalir, terpasang di dinding. Pintu itu tampak sederhana dan kuno, dan dipenuhi dengan kesan waktu. Pintu itu dipenuhi dengan simbol-simbol magis yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing memancarkan kekuatan yang luar biasa. Bersama-sama, simbol-simbol itu membentuk gambar seekor binatang buas besar yang menatap tajam ke arah Su Qing. Su Qing menatapnya tanpa ekspresi. Beberapa saat kemudian, pintu berderit terbuka dan seorang kultivator paruh baya yang tampak biasa saja keluar. Ia mengenakan seragam pendekar pedang yang sangat mirip dengan milik Su Qing. Perbedaannya adalah, alih-alih desainnya berupa api merah, warnanya hitam pekat. Ia memiliki beberapa bekas luka di wajahnya yang jelas merupakan luka akibat teknik sihir yang tidak dapat dihilangkan. Kulit di sekitarnya tampak kering, membuatnya terlihat sangat garang. Dia juga memiliki mata berbentuk segitiga. Menatap Su Qing melalui mata itu, dia menampilkan seringai yang menyeramkan. Selamat datang di divisi pemasyarakatan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke arah lain. Su Qing mengikuti, melangkah melewati pintu dan dengan demikian sampai ke sisi lain tembok. Kini ia bisa melihat ke bawah ke jurang penjara, dan juga bisa melihat tangga yang berkelok-kelok di sekeliling tepiannya. Su Qing mengikuti sipir penjara menuruni tangga menuju divisi pemasyarakatan. Ia merasakan aura dingin dan menyeramkan dari bawah, dan lolongan bergema di sekitarnya, seperti lolongan binatang liar. Pada saat yang sama, kegelapan menyelimuti tempat itu. Bahkan sinar matahari dari atas pun tak mampu menembus kabut menyeramkan yang memenuhi tempat tersebut. Su Qing tidak terlalu memperhatikan semua itu. Saat mencapai tingkat pertama penjara, dia melihat sekeliling ke berbagai blok sel yang dibangun di dinding. Setiap blok sel sangat besar, dan berisi sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Di dalamnya terdapat banyak sekali narapidana dari berbagai macam spesies. Bau darah dan daging yang mengerikan menyebar, menciptakan aroma yang sangat menyengat. Su Qing menerima semuanya dengan tenang dan tanpa reaksi apapun. Sipir penjara yang berjalan di depan sesekali menoleh ke belakang, dan tak lama kemudian tampak tertarik dengan ekspresi tenang Su Qing. Saat mereka semakin masuk ke kedalaman penjara, Su Qing akhirnya melihat sipir-sipir lain. Kebanyakan sudah lanjut usia, dan karena suasana penjara yang menyeramkan, mereka semua memancarkan aura dingin dan jahat. Beberapa menyeret mayat yang berlumuran darah. Sifat brutal mereka membuat mata Su Qing menyipit. Dia juga memperhatikan bahwa para sipir yang menatapnya tampak dingin, kejam tanpa ampun, atau curiga. Su Qing tidak khawatir dengan tatapan itu. Dia bisa merasakan bahwa setiap sipir memiliki basis kultivasi yang sangat kuat, sehingga masing-masing pasti adalah orang terkenal di luar penjara. Bagi Su Qing, mereka tampak seperti sekumpulan serigala. Orang-orang di istana Swatsej juga tampak seperti serigala, tetapi di sini, semua orang jauh lebih brutal dan berlumuran darah. Mereka menolak siapapun yang bukan sipir penjara, seolah-olah mereka telah berada di sini begitu lama sehingga satu-satunya orang yang mereka anggap penting adalah sipir dan narapidana. Adapun Su Qing, saat ini dia bukanlah seorang narapidana maupun sipir penjara. Karena penampilan fisiknya, dan kecenderungannya untuk menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya, dia tampak mencolok bagi para sipir seperti obor terang di malam yang gelap. Seperti anak domba yang digiring ke sarang serigala. Meskipun semua orang menatapnya, Su Qing tetap tenang dan diam saat mengikuti sipir penjara turun ke lantai 89. Itu tepat di tengah penjara. Di atasnya ada 88 lantai dan di bawahnya ada 88 lantai. Lantai ini tidak memiliki blok sel. Sebaliknya, ada aula gelap gulita dengan 21 pilar di dalamnya, membentang dari lantai hingga langit-langit. Melilit setiap pilar adalah banyak kadal naga hitam yang menatap Su Qing dengan tatapan menyeramkan. Pada saat yang sama, cahaya obor di aula sangat redup sehingga tidak menerangi banyak hal. Yang bisa dilihat Su Qing hanyalah seseorang yang duduk bersila di ujung aula. Dengan penuh hormat, sipir penjara itu berkata, "Dia ada di sini, Tuan Istana." Sipir penjara itu kemudian mundur, berjalan sampai ke tangga, tempat dia menunggu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Su Qing menyatukan kedua tangannya dan membungkuk kepada sosok di ujung aula. Sang sesepuh pedang Su Qing,
saya datang untuk menyampaikan salam, Tuan Istana. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah mata besar terbuka di kegelapan aula. Mata itu tampak setinggi beberapa puluh meter, dengan pupil vertikal di tengah warna kuning. Di dalam mata itu melayang banyak bintik hitam, hampir seperti asap atau kabut di dalam mata. Di bawah mata itu duduk seorang pria parubaya bertubuh kekar mengenakan baju zirah hitam, dengan rambut hitam terurai. Sebuah tombak panjang tertancap di depannya saat ia duduk di depan mata raksasa itu, yang berdenyut dengan fluktuasi yang mengerikan. Melihatnya, pikiran Su King berputar, dan tiba-tiba ia merasa seperti sedang melihat seorang dewa. Orang ini tidak memiliki mutagen, tetapi ia memancarkan tekanan yang luar biasa sehingga ia benar-benar tampak seperti dewa penjara ini. Pria ini adalah penguasa istana Sword Sage Palace saat ini. Membuka matanya, dia menatap Su King dengan dingin. Tatapannya bagaikan kilat, menyebabkan daging dan darah Su King bergetar. Jiwanya hampir tak mampu menahan kekuatan itu, seolah-olah akan meledak. Lalu tatapan itu ditarik kembali, dan Su King berdiri di sana dengan wajah pucat pasi, gemetar. Kemudian penguasa istana berbicara dengan suara berat. Setiap pendekar pedang adalah pedang tajam yang diayunkan untuk umat manusia secara keseluruhan. Mereka harus siap mengorbankan nyawa mereka kapan saja, semua demi kemanusiaan. Suara penguasa istana terdengar penuh kekuatan saat ia mengucapkan 27 kata itu, yang semuanya bergema seperti guntur surgawi di telinga Su King. Meskipun para pendekar pedang berbeda dalam hal tingkat kultivasi dan pangkat, tidak masalah apakah yang Anda bicarakan adalah Anda atau saya, kita semua adalah pedang tajam yang membela umat manusia. Biasanya saya tidak suka menunjukkan pilih kasih kepada siapapun. Tetapi Anda telah mendapatkan penghormatan dari Kaisar Agung, sesuatu yang disaksikan oleh banyak orang luar. Oleh karena itu, saya mengeluarkan dekrit Dharma bahwa Anda harus diangkat sebagai sekretaris jenderal saya. Namun, tujuan dari semua itu adalah untuk menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar Agung. Kau, Su King, hanyalah seorang pendekar pedang pemula yang belum mencapai apapun. Karena itu, kau tidak pantas mendapatkan sesuatu yang istimewa. Menurutku, tidak ada perbedaan antara kau dan para pendekar pedang baru lainnya. Dan jelas kau tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang telah memberikan jasa-jasa luar biasa. Penguasa istana berbicara dengan tenang, namun tekanan yang terpancar dari kata-katanya menyebabkan seluruh level 89 gemetar. Apakah kamu mengerti? Su King mengangguk. Apa yang dikatakan Tuan Istana masuk akal baginya. Lagi pula, dia tidak terlalu senang bekerja sebagai sekretaris jenderal. Di Istana Pendekar Pedang, lanjut penguasa istana dengan tenang, kami tidak menanam bunga rumah kaca. Jika kau pikir kau bisa lolos begitu saja karena penghormatan Kaisar Agung, mungkin dengan bersantai di sini, maka kau bisa pergi kembali ke prefektur penerima Kaisar dan menikmati kemuliaan cahayamu yang mencapai 30.000 meter di sana. Setelah hening sejenak untuk menyesuaikan diri dengan tekanan, Su King mendongak dan berkata, Tuan Istana, apakah benar-benar ada tempat di dunia ini di mana seseorang dapat bersantai? Tuan Istana menoleh ke arahnya. Aku sendiri tidak tahu jawabannya, lanjut Su King. Aku tahu bahwa sebagian orang bersantai setelah orang lain menanggung keadaan yang sangat sulit demi mereka. Tapi ada cara lain untuk bersantai. Dan itu adalah dengan membunuh setiap musuh yang mengancammu. Aku tidak suka berhutang budi pada orang lain, jadi aku tidak ingin menjadi yang pertama. Aku ingin menjadi yang kedua, dan selalu begitu. Su King jarang berbicara banyak, jadi setelah mengatakan hal-hal itu, dia membungkuk dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun lagi. Tuan Istana menatapnya, matanya bersinar terang. Kau boleh tetap menyandang gelar sekretaris jenderal. Namun, aku tidak butuh kau mengikutiku melakukan pekerjaan semacam itu. Aku akan menugaskanmu sebagai sipir penjara. Aku ingin melihat bagaimana tepatnya kau berperilaku sebagai tipe orang kedua yang baru saja kau gambarkan. Setelah menerima perintahnya, Su King kembali membungkuk kepada Tuan Istana, lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat Su King menghilang, Tuan Istana dengan tenang berkata, apa pendapatmu tentang dia? Dia berbicara dengan tulus. Terdengar sebuah jawaban yang menggema di lantai 89 seperti raungan binatang buas. Para drakolizat yang melilit di sekitar 21 pilar semuanya gemetar dan menundukkan kepala mereka. Pikiranku juga begitu. Dengan itu,
Penguasa istana mengeluarkan selembar kertas giok yang berisi informasi dari pengadilan pendekar pedang prefektur penerima kaisar. Di dalamnya terdapat semua detail tentang Su Qing. Bahkan disebutkan bahwa ia memulai perjalanannya di kota tak tertandingi, sebuah kota yang lenyap ketika mata dewa terbuka. Mata dewa itu terbuka padanya 2 kali, namun dia selamat, lalu membantai banyak orang untuk mencapai kedudukan tinggi. Kurasa dia pantas mendapat bimbingan. Penguasa istana menutup matanya. Saat ini Su Qing berdiri tepat di luar lantai 89, menatap sipir penjara yang telah membawanya ke sini. Sipir penjara berwajah penuh bekas luka itu telah menerima instruksi tentang posisi Su Qing dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bersandar di dinding dengan tangan bersilang, dia menatap Su Qing dari atas ke bawah. Dia pernah menatap Su Qing sebelumnya, tetapi menilainya sebagai orang luar. Sekarang, situasinya berbeda. Mengingat betapa tampannya dirimu, nak, kau tidak akan mudah menjalani hidup di sini. Bagi para penjahat brutal yang menjadikan tempat ini rumah mereka, kau sama sekali tidak akan menakutkan. Mereka akan sangat senang mempermainkanmu. Sipir penjara itu menyeringai jahat. Su Qing tidak menjawab apapun, dan hanya menatap pria itu. Melihat ketenangan Su Qing, sipir penjara itu terkekeh. Menarik, ikutlah denganku. Mendorong tubuhnya menjauh dari dinding, dia mulai menaiki tangga kembali ke atas. Saat melewati blok sel yang gelap, dia akan memeriksanya dan melontarkan beberapa sumpah serapah. Tidak peduli seberapa gaduhnya para narapidana, ketika mereka mendengar sumpah serapah sipir penjara, mereka menjadi tenang. Su Qing mencatat hal itu dengan saksama. Setiap blok sel berisi ruang berdimensi besar, di dalamnya terdapat ratusan sel. Di dalam sel-sel itu dipenjara berbagai macam tahanan dari setiap spesies yang dapat dibayangkan. Banyak yang berpenampilan aneh, sebagian besar bahkan bukan humanoid. Su Qing bahkan melihat beberapa sea zombie. Setelah melihat sekeliling, Su Qing mengalihkan pandangannya dan kemudian menatap kegelapan di bawah. Angin dingin dan menyeramkan bertiup dari sana, disertai lolongan dan jeritan sesekali. Jangan repot-repot melihat, kata sipir penjara itu dengan tenang. Semua yang berada di bawah lantai 89 adalah unit C. Kalian tidak diizinkan pergi ke sana. Bahkan aku pun tidak memenuhi syarat untuk itu. Apakah tempat ini dulunya adalah gua gas? Tanya Su Qing tiba-tiba. Kau sangat berpengetahuan. Ya, tempat ini memang benar-benar tempat yang mengerikan. Dulu, ketika divisi pemasyarakatan didirikan, Kaisar sendiri mengirim orang ke sini untuk mengambil kendali. Tunggu, apa itu tadi? Ekspresi wajah sipir penjara itu berubah muram. Berbalik, dia menendang salah satu pintu masuk blok sel hingga terbuka. Saat dia melangkah masuk, pintu itu terbanting menutup di belakangnya, lalu menjadi buram, sehingga tidak mungkin untuk melihat ke dalam. Su Qing berdiri dengan sabar menunggu di luar. Tak lama kemudian, pintu blok sel terbuka, dan sipir penjara keluar, menyeringai kejam sambil menyeka darah dari mulutnya. Salah satu narapidana adalah seorang Hon Merchant yang dulunya berada di sekte kecil yang sama denganku. Setelah aku menjadi sipir penjara, aku meminta cuti khusus untuk menangkapnya. Dia tidak pernah berperilaku baik. Setiap kali aku punya kesempatan, aku masuk dan memberinya pelajaran. Tentu saja, aku harus berhati-hati. Tidak bisa membunuhnya. Kalau tidak, semua kesenangan akan berakhir. Sipir penjara itu tampak jauh lebih rileks sekarang. Dia bahkan bersiul sedikit sambil memimpin Su Qing maju. Saat melirik ke dalam blok sel, Su Qing melihat bahwa tempat itu benar-benar sunyi dan sepi, dengan kabut darah tipis perlahan menyelimuti area tersebut. Jelas, ketika sipir penjara menyebutkan akan memberinya pelajaran, itu jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Meskipun begitu, begitulah kira-kira cara kerja di divisi kejahatan kekerasan, jadi Su Qing tidak terkejut. Saat Su Qing mengikuti, dia melihat semakin banyak sipir penjara. Sebagian besar berada di blok sel berjaga. Namun, situasinya berbeda dibandingkan saat sipir itu membawanya turun. Kali ini, sipir itu menyapa siapapun yang dilihatnya. Kita punya anggota baru di sini. Para sipir yang mereka temui, yang semuanya memancarkan aura berdarah dan mengerikan, tampak tertarik dan beberapa di antara mereka bahkan mulai mengikuti. Tak lama kemudian, ada lebih dari 30 sipir dalam kelompok kecil mereka. Banyak yang mendesak sipir pertama untuk, cepatlah.
Ayolah, Litua, ini sudah cukup jauh, kata salah satu dari mereka. Kita sudah di D170. Tidak ada yang menarik setelah titik ini. Kita semua punya urusan dan hanya ingin menikmati pertunjukan. Cukup sudah penundaannya. Sipir penjara paruh baya itu menyeringai dan berhenti di depan salah satu blok sel. Baiklah, ini tempatnya. Dia mendobrak pintu, lalu memberi isyarat kepada Suking untuk mengikutinya saat dia melangkah masuk dengan menghentakkan kakinya. Suking menoleh ke belakang dan melihat lebih dari 30 sipir penjara di belakangnya. Mereka semua menatapnya dengan mata berbinar, seperti sekumpulan serigala. Mau bertaruh soal hasilnya? Tanyanya tiba-tiba. Para sipir tertawa. Aku akan bertaruh pada diriku sendiri, kata Suking. Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah kantung kecil berisi sekitar 100 batu spiritual. Ia melemparkannya ke arah Ol Li. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan memasuki blok sel. Sangat menarik. Para sipir di luar blok sel saling bertukar pandangan dengan rasa ingin tahu yang lebih besar, lalu mengikuti. Saat Suking melangkah masuk, pandangannya kabur sesaat, lalu ia mendapati dirinya berada di dimensi spasial lain, dikelilingi oleh lebih dari 100 sel. Ada berbagai macam tahanan. Beberapa tampak ganas, beberapa tampak muram, dan beberapa menyeringai liar. Tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka hanya menyaksikan Suking masuk bersama para sipir. Sipir penjara paruh baya yang oleh yang lain dipanggil Ol Li melirik ke sekeliling lalu berseru, saatnya bermain, kawan-kawan. Ini hari keberuntungan kalian. Aturan yang sama berlaku seperti biasa. Untuk setiap potongan daging yang kalian robek, kalian akan bebas selama 1 bulan. Kalian bebas berkeliaran di D170 sesuka kalian, dan tidak akan menghadapi pembalasan apapun. Sama seperti biasanya, para narapidana sudah terengah-engah, dan tatapan brutal dan liar mereka tertuju pada Suking, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabiknya hanya dengan mata mereka.